Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Suke tersenyum dan mempersiapkan dirinya untuk menguji seberapa kuat tubuh husky ini sebenarnya. Jagoan. Tetapi sebelum Suke bisa melakukan apapun, para penjaga yang berpatroli di dekatnya mendengar sesuatu dan datang menerobos masuk untuk memeriksa situasi. "Siapa di sana? Beraninya kau mengganggu halaman makam kekaisaran," teriak kapten penjaga. Dia kemudian memimpin anak buahnya untuk mengepung Suke dan Buttfast, seperti yang sekarang disebut Suke sebagai husky. Para penjaga ini menganggap serius penjagaan makam kekaisaran. Mereka siap untuk membunuh segera untuk tanda-tanda gangguan sekecil apapun. Kekuatan agresif mereka benar-benar mengintimidasi, terutama karena para penjaga ini adalah semua pembudidaya terbaik bangsa logam yang dilahirkan dengan kekuatan alam dalam jumlah besar, dan yang tekniknya berbasis logam. Maka kekuatan masing-masing penjaga akhirnya membentuk pasukan penjaga yang tangguh, yang kekuatan gabungannya sama dengan pedang paling tajam dan paling kuat di dunia. Dan melalui latihan tanpa henti dari mantra dan teknik yang sama, meskipun setiap penjaga hanya berada di tahap inti emas, kekuatan mereka berubah menjadi satu simpanan kekuatan besar ketika mereka bekerja bersama. Kekuatan mereka dapat dengan mudah membunuh pembudidaya tahap transformasi bayi. Menghadapi kekuatan semacam ini, Suke berpikir itu akan menjadi ide yang bagus untuk bertindak keras di depan orang-orang ini suatu hari nanti. Buttfast, di sisi lain, sangat ketakutan. Dia mengangkat cakarnya dan berkata, "Saya sedang berjalan melewati daerah ini ketika saya melihat bajingan ini menyelinap di sekitar tampak mencurigakan, jadi saya datang ke sini untuk menangkapnya dan menyerahkannya kepada Anda. Tapi saya terkesan bahwa Anda penjaga telah memperhatikannya begitu segera setelah saya melakukannya, pekerjaan yang sangat baik." Suke sudah terbiasa dengan pengkhianatan Buttfast yang tak tahu malu sekarang. Dia memelototinya selama beberapa detik dan berkata, "Aku adalah murid elit negara api, bukan? Maksudku sekte pedang giok. Aku berjalan melewati tanah ini dan merasakan kekuatan megah makam kekaisaran, jadi aku memutuskan untuk mengambil lihat dan tidak ada yang lain. Apakah itu salah?" Suke mengingat hubungan permusuhan antara negara logam dan negara api dan dengan cepat mengubah klaimnya di tengah kalimat untuk menggambarkan dirinya sebagai salah satu murid elit sekte pedang giok. Dia juga mengobrak-abrik cincin penyimpanan Ye Changfeng dan mengeluarkan lencana murid elit sekte pedang gioknya sebagai bukti. Kapten penjaga melirik lencana dan ekspresinya berubah menjadi 180. Dia sekarang tersenyum dan berkata dengan hormat, "Jadi kamu adalah tamu terhormat dari sekte pedang giok. Maafkan aku atas kelancanganku, tapi kamu datang lebih awal dari yang diharapkan. Kontes makam kekaisaran hanya akan dimulai dalam 2 hari. Jadi tidak ada yang diizinkan memasuki tempat ini sekarang." Kontes makam kekaisaran? Mata Suke melebar. Astaga, seberapa santai negara logam dengan makam kekaisaran mereka? Mereka akan menggunakannya sebagai tempat kontes, dan bahkan membiarkan murid dari berbagai sekte menggunakannya juga? Dia tidak menyangka alasan buruk itu secara acak ditarik dari pantatnya untuk memimpin para penjaga untuk mengungkapkan acara rahasia ini. "Sebuah kontes, katamu? Lalu bagaimana mungkin Suke, raja yang tangguh, tidak mengagungkannya dengan kehadirannya? Itu adalah kebenaran yang diketahui secara universal sejak dahulu kala, di mana ada sungai dan danau akan ada orang, di mana ada orang akan ada kontes, dan di mana ada kontes, akan ada banyak orang berbakat yang terkonsentrasi di satu tempat. Dia akan menjadi raja yang tangguh seperti apa jika dia tidak muncul di tempat yang subur untuk bertindak tangguh? Tidak ada keraguan tentang itu, dia pasti akan ada di sana." Ternyata sekte pedang giok benar-benar sangat dihormati di negara logam. Lihat betapa hormatnya kapten penjaga kepadanya saat dia mengetahui bahwa Suke adalah murid elit dari sekte pedang giok. Ini akan menjadi menyenangkan. Suke tersenyum dan menepuk dahinya ketika dia berkata, 2 hari dari sekarang? Ah, aku pasti telah mencampuradukan waktu dan tanggal. Baiklah, aku akan kembali dalam 2 hari, kalau begitu. Aku akan membawa hewan peliharaanku saja. Dan pergi sekarang, selamat tinggal. Selamat tinggal, Tuan, kata kapten penjaga sambil tersenyum saat dia mengantar Suke keluar dari tempat itu seperti tuan rumah yang mengucapkan selamat tinggal kepada tamu terhormat. Buttfast telah melihat banyaknya penjaga dan tidak membuat keributan, hanya mengikuti Suke dengan tenang keluar dari daerah itu. Begitu mereka keluar dari pandangan dan pendengaran para penjaga, Buttfast segera menyerang Suke dan berteriak, "Sialan! Aku adalah dewa ilahi!
Beraninya kau memanggilku peliharaanmu. Ini pelanggaran yang memalukan. Aku tidak akan membiarkannya. Slide ini. Kamu bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Ayo, datang padaku. Aku ingin melihat seberapa kuat tubuhmu yang menyedihkan itu sebenarnya, kata Suke, benar-benar gembira melihat bahwa dia telah membuat Buttface marah. Dia sudah lama ingin tahu tentang sejauh mana tubuh Buttface dapat menahan serangan, dan juga apakah dia akan mampu bersaing dengan anjing itu. Suara mendesing. Suke melangkah ke posisi bertarung. Dia tidak menggunakan kekuatan khusus apapun, hanya mengandalkan kekuatan fisik yang dia capai setelah mengolah teknik God of Hell's Compulsion untuk melawan Buttface. Sial, kamu serius tentang ini? Tanya Buttface, hampir siap untuk berbalik dan berlari. Tapi kemudian dia memperhatikan bagaimana Suke tidak menggunakan senjata apapun atau memanggil baju besinya yang menakutkan. Hehe, anak muda, kesombonganmu akan menjadi kematianmu. Kamu seperti anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau, belum. Betapa bodohnya kamu untuk berpikir bahwa seorang pembudidaya panggung bayi asli belaka sepertimu bisa mengalahkan roh suci sepertiku. Datanglah padaku, kalau begitu. Aku akan menunjukkan padamu seperti apa kekuatan yang sebenarnya. Buttface kemudian berdiri dengan kaki belakangnya dan menyerang Suke dengan kecepatan penuh. Pow! Tinju pria dan kaki anjing itu bertabrakan dengan ledakan keras. Aduh! Buttface meraung kesakitan saat dia terlempar beberapa kaki ke belakang. Dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Suke terdorong mundur beberapa langkah. Dia bisa merasakan sakit perih di tinjunya dan seluruh lengannya mulai mati rasa. Kemudian luka muncul di mana tinjunya melakukan kontak langsung dengan kaki Buttface, dan darah mulai menetes dari lukanya. Ini membuat Suke sangat khawatir. Tubuh Buttface jelas jauh lebih kuat daripada manusia biasa. Itu mungkin sebanding dengan roh ilahi? Meskipun tampaknya Suke telah menang selama konfrontasi itu, Suke mengerti bahwa dalam hal kekokohan tubuh mereka, Buttface telah menang dengan selisih yang lebar. Anjing itu mungkin telah terlempar ke belakang dan sekarang merintih kesakitan, tetapi kenyataannya, tidak ada tanda-tanda luka atau memar di tubuhnya sama sekali. Sementara itu, tulang di tangan Suke hampir terasa seperti patah. Meskipun hanya ada luka kecil di kulitnya, jelas sekali bahwa tubuh Buttface jauh lebih kuat. Oh, tubuhmu terbuat dari apa, brengsek, mengeluh Buttface. Bagaimana kamu bisa sekuat itu? Ah, lihat aku terluka. Ambilkan aku air pemurnian, aku sekarat di sini. Buttface sekarang menggeliat di tanah, berpura-pura menderita kesakitan. Suke mengabaikan Buttface dan memanggil sistem untuk menyembuhkan lukanya dengan menghabiskan sejumlah kecil poin tangguh bertindak. Dia kemudian memanggil Bumblebee dan dengan dingin berkata, "Hei Buttface, aku akan bermalam di kota kekaisaran sekarang. Mengapa kamu tidak beristirahat dengan baik di sini, agar lukamu bisa sembuh? Aku akan kembali dalam 2 jam. Hari-hari ketika ada kontes di makam kekaisaran. Brengsek, jangan berani-beraninya kau tinggalkan aku di sini, brengsek. Bagaimana bisa kau membiarkan arwah suci yang terluka menghabiskan malam sendirian di jalan, dasar brengsek." Buttface kemudian segera bangkit dan bergegas ke mobil Suke secepat angin. Suke melirik anjing di kursi penumpang dengan jijik dan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian menginjak pedal gas dan melesat menuju kota kekaisaran negara logam. Dia tidak akan menyia-nyiakan poin tangguh aktingnya dengan paksa membobol makam kekaisaran lagi, karena toh akan ada kontes di sana dalam 2 hari. Selain itu, yang lebih penting adalah jika dia masuk ke makam kekaisaran sekarang, dia hanya akan bertindak keras di depan anjing kudis dan tidak ada orang lain, dan itu tidak bisa diterima. Tidak ada gunanya bertindak keras jika dia tidak melakukannya di depan banyak orang. Terlebih lagi, kontes ini pasti akan menarik banyak orang berbakat. Segalanya pasti akan menjadi hidup dan menarik. Suke tidak bisa menahan perasaan bersemangat bahkan memikirkannya. Dia menatap lurus ke depan dengan mata berkilauan dan berteriak dengan nada berapi-api, "Awas! Ini dia penakluk makam kekaisaran?" Teriak 666, Murong Pooper. Ini perhentian pertama kita kota kekaisaran. Ketika mereka mencapai kota kekaisaran, malam telah tiba. Langit malam dipenuhi bintang. Bulan perak menggantung tinggi di langit bersinar selembut sungai. Ketika Suke tiba di luar kota kekaisaran, dia menyimpan mobil di gudangnya dan memasuki kota bersama Buttface. Meski sudah malam, kota kekaisaran masih ramai dengan aktivitas. Ada pasar malam yang penuh dengan kios dan di mana-mana penuh sesak dengan orang. Ada banyak kios di jalanan, menjual segala macam makanan penutup dan makanan ringan.
Seluruh jalan dipenuhi dengan aroma makanan yang menggiurkan. Buttfast meneteskan air liur saat dia berjalan di sepanjang jalan. Matanya terpaku pada semua makanan lezat yang dilihatnya. Anak muda, ayo kita makan, desak Buttfast. Dewa ini telah berjuang sepanjang hari-hari ini dan membutuhkan makanan untuk mengisi kembali energi. Datang ke tempat yang penuh dengan manusia dan aktivitas ini, Buttfast penuh dengan kegembiraan. Lagi pula, dia telah terperangkap begitu lama bahkan tanpa seteguk air pun untuk diminum. Berdiri di kaki kota kekaisaran di mana ada segala macam makanan ringan yang menggugah selera, Buttfast hanya bisa memikirkan makanan sekarang. Oh, ada kios yang menjual roti kukus di sana, kamu bisa membelinya? Suke menunjuk ke sebuah kios. Meskipun rasa makanannya sangat menawan di pasar malam, Suke tidak tertarik sama sekali, karena makanannya terlalu kasar untuknya. Bumbunya tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan bumbu dunia modern di bumi. Selain itu, dia adalah seorang foodie dengan kegemaran makanan beraroma kuat. Dia menyukai makanan panggang, tahu bau, dan hotpot pedas yang harganya seringkali 6 yuan. Sebagian besar makanan pasar malam termasuk dalam kategori makanan ringan yang tidak dapat membangkitkan selera makan Suke. Tapi roti kukus itu tidak cukup untuk mengisi kembali banyak energiku. Anak muda, dapatkan beberapa perak atau batu roh, desak Buttfast. Dewa ini secara pribadi akan pergi mengambil makanan. Buttfast tidak mampu menahan godaan suguhan dan menarik-narik lengan baju Suke. Suke tersenyum. Kamu dapat memiliki beberapa perak atau batu roh tetapi, kamu perlu mendapatkan sesuatu untuk ditukar. Jangan lihat aku seperti ini. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Aku tidak bisa membiarkanmu mengembangkan kebiasaan buruk menjadi sendok makan. Anda perlu belajar bekerja untuk uang. Buruh adalah yang paling mulia. Suke merasa bahwa dia harus dengan tegas menghilangkan kebiasaan buruk Buttfast yang ingin disuapi untuk selamanya. Omong kosong, dewa ini selalu mengandalkan tenaga kerja untuk mendapatkan uang. Atas dasar apa Anda menuduh dewa ini? Kapan kamu bekerja untuk uang? Aku sedang melakukannya sekarang. Tidak bisakah kamu melihat bahwa dewa ini sudah menggerakkan tangannya dengan menarik-narik pakaianmu? Ini semacam kerja keras. Yo, apakah kamu mencoba melakukan perampokan? Dengan aku sebagai targetmu, kamu bisa mengatakan itu jika kamu mau. Bagaimanapun, dewa ini mengandalkan kekuatan untuk mendapatkan uang. 6. Tidak ada yang salah dengan kata-katamu. Baiklah, semua uangku dengan roh pedang. Kamu ingin uang, kan? Oke, aku akan mengeluarkan roh pedang. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan pedang dari penyimpanan sistemnya. Hal kecil. Jika Anda tidak senang, kita bisa berdebat. Saya memiliki roh pedang, apakah Anda pikir saya takut kepada Anda? Aduh! Buttfast segera melolong, ekornya terselip di antara kedua kakinya. Dia kabur dengan kabur. Suke tidak punya pilihan selain menggunakan roh pedang untuk menakut-nakuti Buttfast. Husky ini seperti raja kera setelah dia mulai memakai lingkaran yang diberikan kepadanya oleh tuannya, Biksu Tang. Dia benar-benar memusingkan Suke. Suke terkekeh dan mengganti pedangnya lagi. Dia perlu memberi Buttfast pelajaran untuk meminta uang dengan cara seperti itu. Kepribadiannya itu, jika dibiarkan, akan menjadi terlalu arogan. Heh, Buttfast, kenapa kamu lari? Masih mau uang? Suke melihat Buttfast bersembunyi di sudut dinding dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk berbicara dengan Buttfast. Sial, nak, kamu punya nyali. Tunggu dan lihat saja, dewa ini akan mendapatkan makanannya sendiri. Buttfast marah dan berbalik untuk pergi. Jangan pergi, aku hanya main-main denganmu, tawa Suke. Baiklah kalau begitu, aku juga lapar, aku akan memanggang sayap ayam untukmu, bagaimana? Brengsek, sayap ayam? Itu untuk anjing. Dewa ini tidak akan makan makanan rendahan seperti itu. Selamat tinggal. Buttfast tiba-tiba berlari ke gang dan menghilang. Lebih dalam ke gang, aroma makanan melayang di udara, seolah-olah seseorang sedang memasak di dapur beberapa rumah tangga. Mengikuti wewangian itu, Suke melihat bahwa itu sebenarnya adalah dapur sebuah restoran. Dia menggelengkan kepalanya dan senyum pahit muncul di wajahnya. Dan saya pikir anjing konyol ini tiba-tiba menjadi tulang punggung. Saya tidak menyangka dia masih begitu tak tahu malu sehingga dia akan memasuki dapur orang lain untuk mencuri makanan. Suke berbalik untuk pergi. Dia memutuskan untuk membuat makanannya sendiri. Buttfast bodoh ini benar-benar meremehkan sayap ayam panggang. Sayap ayam panggang adalah kelezatan. Tapi pertama-tama, masalah bahan baku perlu dipecahkan.
Sudah lama sejak dia berburu binatang iblis. Tidak ada satupun sayap ayam yang tersisa di penyimpanan sistemnya bahkan jika dia ingin membuatnya untuk dimakan. Suke berjalan-jalan di sepanjang jalan tetapi tidak ada kios yang menjual daging ayam. Beberapa saat kemudian dia akhirnya menemukan sebuah warung yang menjual daging sate. Ada paha ayam, daging ayam dan banyak potongan lain yang tersedia, kecuali sayap ayam. Menurut pemilik warung, sayap ayam terlalu tipis dan berisi lebih banyak tulang daripada daging. Mereka sama seperti leher ayam. Tidak ada yang mau makan atau membelinya. Umumnya mereka membuang atau memberikannya kepada pengungsi. Suke tidak senang mendengarnya. Kelompok idiot ini sama dengan yang berasal dari negara api. Mereka sebenarnya membuang-buang bahan mentah yang luar biasa. Dia melanjutkan pencariannya saat dia bertekad untuk menemukan sayap ayam. Akhirnya, ketika dia sampai di ujung jalan, matanya terkunci pada sebuah kios. Apakah itu zaman kuno atau dunia modern atau dunia lain yang sama sekali berbeda? Semakin makmur sebidang tanah, semakin mahal harganya. Semua kios di jalan ini perlu membayar sewa. Dan jumlah sewa di zona tengah pasti akan lebih mahal daripada zona yang tidak terlalu ramai dan sepi. Suke tiba di ujung jalan. Pada dasarnya itu jauh dari zona pusat pasar malam, dan bahkan mungkin dianggap terpencil. Ada sangat sedikit orang yang lewat di daerah itu, dan mereka bahkan tidak berhenti untuk melihat-lihat kios. Bisnis kios-kios di sini suram. Pertama, mereka tidak punya cukup uang untuk menyewa lokasi yang lebih baik. Kedua, apa yang mereka jual tidak cukup unik untuk menarik orang. Suke sedang menatap sebuah kios yang dijalankan oleh seorang ibu dan anak dengan pakaian biasa. Wanita itu terlihat sangat muda dan cantik. Dia memiliki seorang putra berusia 5 hingga 6 tahun yang tampaknya sangat rajin membantu di kios. Mereka menjual beberapa pai daging cincang. Mungkin mereka tidak punya cukup uang dan wanita itu tidak mampu membeli daging ayam bentuk lain. Dia duduk dengan tenang di tepi, mengambil daging dari sayap ayam untuk membuat pai. Bu, pai dagingmu sangat enak dan lebih murah daripada hau berlapis gula. Mengapa orang tidak datang dan membelinya? Anak kecil itu menatap ibunya dengan mata polosnya yang besar saat dia mengajukan pertanyaan. Wanita itu memandang anaknya dengan penuh kasih dan tersenyum. Sambil menepuk-nepuk kepala anaknya, dia menjawab, ini karena iga yang berlapis gula lebih enak. Tidakkah kamu ingin memakannya ketika kamu melihatnya? Tidak, makanan favorit saya adalah pai daging ibu. Saya tidak akan makan hau berlapis gula lagi. Anak kecil itu mengepalkan tinjunya dan tampak tegas, seolah-olah dia telah membuat keputusan yang sulit. Suke tidak bisa tidak merasa geli dengan perilaku anak kecil itu. Dia berjalan ke arah mereka. Mama, lihat, ada seorang pria datang. Anak itu mengarahkan jari kelingkingnya ke Suke saat dia melihatnya. Wanita itu jarang memiliki pelanggan, jadi dia segera berdiri dan dengan takut-takut berbicara kepada Suke. Tuan, apakah Anda ingin? Dia menggigit bibirnya dan berhenti di tengah kalimat ketika dia menatap Suke. Pakaian dan penampilannya memberinya rasa kehadiran yang unik yang mendorong wanita itu untuk berpikir bahwa mungkin dia adalah tuan muda yang kaya dari beberapa keluarga bangsawan. Poin bonus karismanya juga membantu. Pada saat itu, sama sekali tidak mengherankan jika rata-rata orang menganggapnya sebagai malaikat atau ksatria putih. Wanita itu tercengang sejenak ketika dia melihat pria luar biasa ini di depannya. Bagaimana bisa seorang bangsawan seperti dia berakhir di bagian kota ini? Tuan, apakah Anda ingin membeli pai daging? Tanya wanita itu gugup. Dia mungkin telah tinggal di kota kekaisaran sepanjang hidupnya, tapi dia masih orang biasa, jadi dia belum pernah sedekat ini dan pribadi dengan orang-orang kelas atas sebelumnya. Inilah mengapa dia tiba-tiba sangat gugup. Hei tuan, ibuku membuat pai daging terbaik di kota. Cobalah, kata anak itu, berusaha membantu ibunya. Suke tersenyum dan membelai kepala anak itu dengan lembut. Saya tidak membeli pai daging, saya ingin sayap ayam. Hah, wanita itu membeku dalam kebingungan dan tidak dapat merumuskan jawaban. Dia ingin sayap ayam? Apakah dia mendengarnya dengan benar? Siapa yang akan menghabiskan uang mereka untuk membeli sayap ayam? Suke memandang wanita itu dan berkata, Bu, mengambil daging dan membuang sayapnya seperti ini terlalu boros. Biarkan saya mengajari Anda resep rahasia saya untuk sayap ayam panggang terbaik, lalu saya akan mendapatkan 3 pasang sayap gratis, bagaimana dengan itu? Panggang? Sayap ayam panggang? Tanya wanita itu, bahkan lebih bingung sekarang. Apakah dia mengatakan dia akan memanggang sayap ayam?
Siapa yang akan makan itu? Hampir tidak ada daging di sayap ayam. Bukankah lebih masuk akal untuk memanggang stik drum ayam? Bocah itu terus mengambil daging dari sayap ayam dengan kepala tertunduk sambil menambahkan, "Tuan, coba pai daging mama saya. Ini benar-benar pai paling enak di dunia." Aku tahu, jawab Suke sambil tertawa. Kemudian dia menoleh ke wanita itu dan berkata, "Jadi bagaimana menurutmu? Aku akan memberimu tawaran. Kamu bisa memberiku 2 pasang sayap ayam, bukan 3. Wanita itu akhirnya sadar kembali dan melambaikan tangannya dan tertawa gugup, "Tuan, Anda pasti bercanda. Jika Anda ingin sayap ayam, saya bisa memberikannya kepada Anda secara gratis. Lagi pula, itu tidak bernilai uang. Itu tidak akan berhasil. Kami dari fraksi Exploding Heavens tidak akan pernah menipu atau merampok siapapun. Ayo, biarkan aku mengajarimu resep rahasia fraksi Exploding Heavens untuk sayap ayam panggang terbaik di dunia." Saat dia berbicara, dia menyingsingkan lengan bajunya dan mengeluarkan setumpuk arang dan pemanggang barbeque dari penyimpanan di sistem. Kemudian dia memutar jarinya di udara dan nyala api kecil muncul di ujung jarinya yang langsung menyalakan arang. Baik ibu dan anak itu terperangah. Pria ini adalah roh ilahi? Tapi apa yang sebenarnya dia coba lakukan? Wajah wanita itu menjadi pucat dan dia segera memeluk putranya lebih dekat saat dia menatap Suke dengan wajah penuh ketakutan. Jelas pembudidaya ilahi telah meninggalkan kesan yang sangat buruk pada mereka. Reaksi wanita ini terhadap Suke penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran, seolah-olah dia khawatir Suke akan menyakiti mereka. Bagaimanapun, mereka hanyalah rakyat jelata yang tidak berdaya, jadi mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan makhluk abadi pada jarak pribadi seperti itu sebelumnya. Tapi tetap saja, roh ini bertingkah aneh. Mengapa dia ingin mengajari mereka cara memanggang sayap ayam? Bahkan manusia rendahan seperti mereka tidak memakan sayap ayam, jadi tentu saja tidak mungkin bagi para arwah dewa untuk mau berhubungan dengan sisa-sisa ini, kan? Dan apa yang akan dilakukan roh ini terhadap mereka? Suke tersenyum sinis dan berkata, "Nyonya, Anda salah paham dengan saya. Yang saya inginkan hanyalah mengajari Anda cara memanggang sayap ayam. Anda tidak bisa mengingkari janji? Begitu saya mengajari Anda cara memanggang sayap ayam, Anda harus memberi saya 2 pasang secara gratis." "Tuan, kami hanya rakyat jelata rendahan." Saya tahu. Dengar, jangan khawatir. Saya tidak seperti penggarap brengsek di luar sana. Saya ingin Anda tahu bahwa saya adalah krim tanaman di dunia penggarap." Suke kemudian dengan santai pergi bekerja dan mulai menusuk sayap ayam melalui tusuk sate besi dan meletakkannya di atas panggangan. "Sekarang perhatikan. Ini adalah langkah pertama. Kamu harus selalu memanggang sayap ayam dengan api sedang." Wanita itu benar-benar bingung dan tidak mengerti apa yang dilakukan Suke. Yang dia lakukan hanyalah berdiri diam dan mengawasinya, tidak yakin apa yang harus dilakukan. Kemudian Suke melanjutkan untuk mengambil lebih banyak bahan untuk sayap ayam dari sistem bubuk cabai, madu, saus barbeque, kuas pengoles. Wanita itu belum pernah melihat hal-hal eksotis seperti itu sebelumnya dan semakin bingung. Bocah itu hanya berdiri di sana dengan rasa ingin tahu, memperhatikan Suke dengan mata selebar piring. Roh abadi ini benar-benar aneh. Bocah itu terus mengawasinya dengan lebih tajam sekarang, hampir tidak berani berkedip. Sementara itu, wanita itu menarik anaknya lebih erat ke tubuhnya. Dia menggigit bibirnya saat dia melihat tindakan aneh Suke saat dia bermain-main dengan botol dan toplesnya yang aneh. Dia benar-benar bingung harus berbuat apa. "Tutup." Suke mengeluarkan celemek koki dari penyimpanan di sistem dan dengan cepat melilitkannya ke tubuhnya. Kemudian, dengan tangan kirinya memegang tusuk sate, dia menggunakan tangan kanannya untuk mengoleskan bumbu marinasi ke sayap ayam. Langkah-langkah ini adalah kunci untuk membuat sayap ayam yang lezat, Anda tahu. Anda harus ingat urutan yang tepat, olesi sayap ayam dengan bumbunya, lalu panggang sampai berwarna coklat keemasan, lalu oleskan madu ke ayam. Sekarang, untuk bahan saus. Suke menjelaskan sambil mengolesi sayap ayam dengan saus yang dia buat. Bahkan, dia sangat teliti dalam setiap langkah proses memasak dan memastikan semuanya dilakukan dengan sempurna. Wanita itu perlahan-lahan menjadi tenang ketika dia melihat bagaimana Suke terlibat dalam tugasnya. Dia mulai berpikir bahwa pembudidaya ini benar-benar berbeda dengan yang lain yang dia temui sebelumnya. Mendesis. Sayap ayam yang dilapisi saus telah dipanggang sampai kulitnya berwarna coklat keemasan yang nikmat.
Minyak dan lemak yang menetes dari mereka jatuh ke arang, mendesis dan meludah sambil mengisi udara dengan aroma lezat yang tak tertahankan. Baunya enak, teriak anak yang dipeluk dalam pelukan ibunya. Wanita itu sendiri tercengang. Dia menatap Suke dengan mata terbelalak, ekspresinya tidak percaya. Siapa sangka, setelah dipanggang, sayap ayam bisa mengeluarkan aroma yang begitu menggoda? Itu mungkin aroma paling menggugah selera yang pernah dia cium dalam hidupnya. Sekarang, saatnya menyikat madu. Gerakan Suke cepat dan efisien. Dia mengambil kuas baru dan mengoleskan madu emas ke sayap ayam dengan sapuan halus di pergelangan tangannya. Pada saat itu, gerakannya sangat halus sehingga dia terlihat sangat keren, meskipun dia hanya memanggang sayap ayam. Mendesis, mendesis. Setelah sayap ayam diolesi madu, sekarang warnanya keemasan dan berkilau. Aroma mewah menjadi lebih kuat saat uap dari ayam bakar memenuhi seluruh area. Apa bau surgawi? Orang-orang biasa di daerah itu belum pernah mencium bau seperti itu sebelumnya. Para penjajah di dekatnya mulai berduyun-duyun ke Suke, terpikat oleh aroma sayap ayam yang menggiurkan. Dalam waktu singkat, dia benar-benar dikelilingi oleh kerumunan besar orang yang mencoba melihat sekilas apa yang menghasilkan aroma yang begitu menggoda. Apakah kamu percaya padaku sekarang, Bu? Tanya Suke. Sayap ayam ini harus dibuat sekarang. Anda bisa bertanya kepada pelanggan seberapa pedas mereka suka sayap ayam mereka dan menyesuaikan jumlah bumbu yang Anda tambahkan. Sedangkan saya suka mereka yang pedas. Saat dia berbicara, Suke menaburkan sejumput bubuk cabai ke sepasang sayap. Mereka berubah dari coklat keemasan menjadi merah menyala. Selebihnya, dia menaburkan sejumput kecil bubuk cabai yang sama pada mereka, membuat mereka terlihat lebih nikmat. Dan aroma sayap ayam bakar yang mengundang menyebar semakin jauh ke jantung pasar malam. Banyak orang di pasar malam yang awalnya ramai dan berisik tiba-tiba berhenti berjalan dan melihat sekeliling. Aroma daging panggang yang belum pernah mereka cium sebelumnya memenuhi seluruh jalan. Bagi mereka yang telah makan makanan ringan selama bertahun-tahun, bau ini menghantam mereka seperti kasur. Aromanya kuat, dengan sedikit cabai yang benar-benar merangsang nafsu makan banyak orang yang menciumnya. Ini baunya terlalu enak. Apakah ini camilan baru? Siapa yang membuat hidangan ini? Di mana itu? Sial, dari mana asalnya? Aku tidak bisa menahannya, baunya terlalu enak. Banyak orang berkomentar tentang bau yang tiba-tiba dan mereka mulai berkeliaran di sekitar kios-kios di pasar malam, mencari sumber wewangian. Pelanggan dari beberapa restoran terdekat juga tertarik dengan aromanya. Mereka berjalan keluar dan mengambil napas dalam-dalam, wajah penuh kenikmatan. Sebenarnya ada kelezatan di dunia yang memancarkan aroma yang begitu indah. Ayo, belilah untuk tuan muda ini, perintah seorang pemuda berpakaian rapi. Pelayan laki-laki di sebelahnya menarik napas panjang sebelum berlari ke jalan, mencari sumber wewangian. Di sebuah restoran mewah, di ruang makan pribadi di lantai 2, aromanya mengalir melalui jendela. Beberapa pria dan wanita muda yang tampan dan halus juga tercengang oleh bau yang luar biasa. Bau ini, baunya terlalu enak. Aroma daging yang unik seperti itu sebenarnya ada di antara orang-orang biasa. Bagaimana makanan ini disiapkan? Pangeran ini telah mencicipi semua jenis makanan lezat di istana, tetapi belum pernah saya menemukan makanan dengan bau seperti itu. Kakak benar, kita harus menemukannya dan mencoba rasanya. Xiao Lizi, cepat pergi, beli makanan berapapun harganya. Para pemuda ini, yang terpesona oleh wewangian, sebenarnya adalah pangeran dari negara logam. Salah satu dari mereka memerintahkan seorang pria berwajah putih untuk membeli makanan. Pria itu segera setuju dan bergegas turun, memimpin sekelompok beberapa pria lain. Pada saat ini, salah satu pemuda menoleh untuk melihat seorang wanita, yang mengenakan kerudung dan berdiri di dekat jendela. Kakak ketujuh, karena kamu sering bepergian keluar, kata pemuda itu sambil tersenyum, kamu seharusnya lebih tahu daripada kami. Apakah kamu tahu makanan apa yang mengeluarkan aroma ini? Kakak laki-laki, kamu pasti bercanda. Saya berada di jalur kultivasi dan telah berpantang dari makanan selama bertahun-tahun. Saya tidak sebaik kakak laki-laki kerajaan saya dalam aspek ini. Putri ketujuh menggelengkan kepalanya sedikit. Bahkan dengan kerudung, orang masih bisa melihat senyum pahitnya dari cara matanya tidak berkerut. Sesuai apa yang dia katakan, dia sudah kehilangan keinginannya untuk makan karena dia telah berpantang dari makanan selama ini. Namun, setelah mencium aroma ini, dia terpengaruh, dan benar-benar ingin mencicipi makanannya.
Beberapa pangeran tertawa ketika mereka mendengar itu. Sepertinya kita akan memuaskan selera kita malam ini. Aku sudah muak dengan makanan lezat yang disajikan di istana. Menemukan makanan luar biasa malam ini di luar istana benar-benar tidak terduga. Pangeran ini sebenarnya memiliki keinginan untuk mencicipi makanan. Aku penasaran seperti apa makanannya. Rasanya seperti aroma daging ayam. Tapi bahkan daging ayam panggang pun tidak seharum ini. Tidak perlu terburu-buru, tunggu Xiao Lizi kembali dengan makanannya, dan semuanya akan beres. Di sebuah gang, Butfest kini sudah puas setelah mengisi perutnya. Dia menyelinap keluar dengan hati-hati dari pintu belakang dapur. Kedua matanya diam-diam melihat sekeliling ketika tiba-tiba, dia mulai ngiler lagi. Oh, bau apa ini? Berani menggoda dewa ini? Dewa ini akan menyerangnya. Saat berikutnya, Butfest berlari ke kerumunan dan langsung menuju ke ujung jalan tanpa ragu-ragu. Sebagian besar orang masih mencari makanan seperti lalat tanpa kepala ketika mereka secara kebetulan melihat husky melintas. Seseorang segera berseru, cepat, ikuti anjingnya, hidung anjing itu paling akurat. Semua orang menyadari, itu benar, hidung anjing akan tahu dari mana bau itu berasal, ikuti saja. Dengan, wow, kerumunan besar orang menuju ke ujung jalan. Pada saat yang sama, orang-orang sudah mengelilingi sebuah kios tepat di ujung jalan. Mereka adalah pemilik kios lain yang tertarik dengan aroma makanannya, dan semuanya memasang ekspresi kaget di wajah mereka. Pasangan ibu dan anak itu juga terpesona oleh aroma makanan yang luar biasa. Mereka menyaksikan dengan linglung saat Suke menaburkan bubuk jinten ke sayap ayam, aroma beraroma yang membuat mereka menelan seteguk air liur. Bagaimanapun, ini dimasak oleh Suke, koki bintang 1. Orang biasa akan menganggap makanannya tak tertahankan. Tuan muda, apakah ini benar-benar sayap ayam? Wanita yang memeluk anaknya bertanya pada Suke dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka bahwa sayap ayam paling tidak berguna di dunia, sesuatu yang tidak diinginkan siapapun bahkan ketika diberikan secara gratis, dapat diubah menjadi kelezatan dengan rasa yang begitu indah. Ini membutuhkan beberapa keterampilan kuliner yang luar biasa. Sudahkah kamu memperhatikan dengan seksama? Di masa depan, kamu dapat menjual sayap ayam panggang. Kamu dapat memanggil nama tokomu. Fraksi surga yang meledak KFC, kata Suke dengan riang. Dia menyerahkan sayap ayam kepada ibu dan anak itu. Dia juga mengambil 2 sayap ayam untuk dirinya sendiri dan mengangkatnya ke mulutnya. Dia menggigit. Itu renyah di luar dan lembut di dalam. Rasa jinten dan dingin meledak di mulutnya. Ya Tuhan, tingkat kepedasan yang mengerikan ini luar biasa. Oh, enak. Suke berubah menjadi foodie pada saat itu juga. Dia mengeluarkan bangku dan duduk di sana, menikmati sayap ayamnya tanpa memperhatikan citranya. Wanita itu mengambil sayap ayam, dan dengan beberapa keraguan, perlahan-lahan menahannya ke mulutnya dan menggigitnya sedikit. Kegentingan, kulit sayap ayam yang renyah bergemeretak keras, diikuti dengan rasa lembut dan halus yang memenuhi mulutnya. Kepala wanita itu menjadi kosong dengan ledakan di kepalanya. Ini pasti makanan paling enak di dunia. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, bahkan setelah dia menikah, dia tidak pernah merasakan sesuatu yang begitu menggugah selera. Yang lebih menakjubkan adalah bahwa makanan itu sebenarnya hanya sayap ayam. Ibu, Xiao Bao juga ingin mencicipinya. Anak kecil itu juga meneteskan air liur dan ingin menggigit. Wanita itu melepaskan dirinya dari linglung dan dengan senyum manis, dia dengan lembut meniup sayap ayam beberapa kali sebelum menyerahkannya kepada anak kecil itu. Xiao Bao, makanlah sedikit, masih panas. Ya ibu, Xiao Bao menjawab dengan patuh dan menggigit kecil sayap ayam. Dalam waktu singkat, dia mengunyah makanan dengan wajah penuh kepuasan. Pemilik warung yang mengepung warungnya tak bisa tinggal diam. Mereka bertanya dengan penuh minat dan rasa ingin tahu, Nona, apa nama sayap ayam ini? Tuan muda selesai. Wanita itu mulai menjawab. Tapi sebelum dia bisa selesai berbicara, kerumunan besar tiba-tiba berkerumun dengan keributan besar. Dan ada seekor anjing tepat di depan orang banyak, benar-benar berlari dengan kaki belakangnya. Aduh! Di depan umat manusia, Butfest tidak berani berbicara sembarangan sehingga dia hanya bisa melolong seperti serigala. Kerumunan di belakangnya keras dan riuh. Ini dia, aromanya semakin kental. Lihat semuanya, ini kios itu. Nyonya, apa yang kamu jual? Cepat, tuan mudaku akan membeli semuanya. Sial, siapa tuan mudamu? Nona mudaku juga ingin membeli semuanya.
Omong kosong, aku di bawah perintah pangeran ketiga untuk membeli makanan. Apakah kalian semua ingin merebutnya dariku? Sial, kita seharusnya tidak memprovokasi Kasim ini. Jangan khawatir tentang dia, beli saja. Kerumunan itu ribut karena setiap orang ingin maju ke depan. Wanita dan pemilik kios di sekitarnya terkejut karena mereka belum pernah melihat yang seperti ini sepanjang hidup mereka. Dentang, sayap ayam panggang yang dipegang wanita itu tiba-tiba jatuh dari tangannya dan mendarat di depan pot. Dia buru-buru menggendong anaknya dan mundur beberapa langkah. Dengan nada gelisah, dia berkata, ini adalah sayap ayam panggang, kalian semua dapat mengambil apa yang kalian inginkan. Astaga, tiba-tiba terdengar suara teredam. Suke tiba-tiba berdiri dari bangkunya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Ambil apa yang kamu mau? Tidak. Ini dibuat menggunakan resep rahasia? Setelah mengatakan itu, dia datang ke kios. Dengan lambaian tangannya, dia berteriak dengan suara serius, ayo, ayo, ayo. Jika Anda sedang dalam perjalanan atau hanya lewat, jangan lewatkan sayap ayam fraksi surgawi yang baru dipanggang. 10 tael, salah, 100 tael untuk sepasang sayap ayam. Setiap orang hanya dapat membeli sepasang setiap hari. Jika Anda ingin membelinya, Anda harus mengantri. Jika ada yang berani membuat masalah, saya akan membunuh Anda tanpa ampun.